Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 931. Diskusi di malam hari. Bang bang. Majestic Yuan Power berputar-putar saat naik di sekitar Lindong. Saat Yuan Power bertabrakan satu sama lain, mereka mengeluarkan suara teredam yang dalam, yang menyebar di permukaan laut ke kejauhan. Sebuah cahaya putih samar naik dari dalam tubuh Lindong. Life Ki dalam cahaya putih bahkan lebih murni daripada Life Ki yang terkandung dalam core spiritual Bird Serum. Yuan Power bersiul di dalam tubuhnya sebelum mereka dengan rakus bergabung dengan jejak cahaya putih itu. Setelah penggabungan, aura Lindong, yang awalnya terhenti, sekali lagi naik liar. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya bersiul seperti kincir. Roh Yuannya duduk di dalam dantiannya, karena terus-menerus melahap kekuatan Yuan yang agung. Ledakan. Aura Lindong terus meningkat. Tiba-tiba, suara pecah yang lembut sepertinya muncul entah dari mana. Auranya juga tampak seperti elang perkasa yang baru saja lepas dari awan guntur, dan menyerap pemandangan luas di dalam matanya. Tingkatkan kehidupan mendalam. Setelah menerima apa yang disebut hadiah dari Yulan, Lindong akhirnya mengambil langkah maju ini dan maju ke tahap kehidupan mendalam. Cahaya putih yang melonjak di dalam tubuh Lindong tiba-tiba mundur dengan cepat setelah dia benar-benar maju ke tahap Profound Life. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya kristal dan menghilang di dalam dantian Lindong. Pada saat ini, pikiran Lindong telah tenggelam ke dalam dantainya. Dia bisa melihat tubuh kristal berwarna putih seukuran ibu jari diam-diam mengambang di dalamnya. Ada juga riak Life Ki yang relatif besar yang samar-samar menyebar dari dalamnya. Jelas, Lindong saat ini tidak dapat sepenuhnya memperbaiki dan menyerap hadiah ini dari Yulan. Sepertinya kristal Life Ki akan membantunya lagi, ketika dia ingin membuat terobosan lain. Mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka pada saat ini. Jejak cahaya melintas di atasnya dan tampak merobek malam yang gelap. Sekelompok uap putih dipancarkan melalui tenggorokan Lindong. Dia bisa merasakan air banjir seperti Yuan Power mengalir melalui tubuhnya, yang akhirnya jatuh ke dalam keheningan seperti singa tidur. Sedikit kegembiraan tanpa sadar melintas di wajahnya. Saya akhirnya maju ke tahap Profound Life tingkat lanjut. Selamat. Tawa yang jelas terdengar dari samping Lindong. Dia menoleh dan melihat Yulan berbaring di belakang pausnya. Kedua tangannya diletakkan di belakang kepala, sementara wajah tampannya tersenyum. Penatua, terima kasih atas bantuanmu. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Dia secara alami dapat merasakan asal-usul kristal Life Ki di dalam tubuhnya. Siapa lagi yang bisa membentuk Life Ki yang begitu kuat dan murni selain ahli elit, yang telah mencapai tahap samsara? Yulan menyeringai. Angin malam meniup rambut birunya yang panjang, membuatnya tampak relatif ramah. Dia memandang Lindong dan berkata, itu karena fondasimu sekokoh batu. Jika tidak, saya tidak akan campur tangan karena mungkin akan menghancurkan yayasan Anda. Selanjutnya, King Xi pasti akan bertarung denganku begitu dia mengetahuinya. Karena dia telah memberikan keterampilan naga terwujud surga hijau kepada Anda, kemungkinan dia mengharapkan banyak hal dari Anda. Penatua King Xi juga telah membantu saya sebelumnya dan saya ingin membalasnya jika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya, kata Lindong. Kamu harus memperbaiki diri sebelum menyebutkan ini. Aku tahu kau menyimpan banyak rahasia. Namun, setidaknya, Anda harus melangkah ke tahap kematian mendalam sebelum Anda memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan orang-orang di level kami. Yulan tertawa. Mata Yulan menyapu tubuh Lindong dengan cara yang agak terkejut saat dia berkata. Ketika dia menanamkan kristal Life Ki itu ke tubuh Lindong sebelumnya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa yang terakhir tampaknya memiliki banyak hal yang bahkan dia tidak bisa selidiki secara mendalam. Lindong mengangguk sedikit. Dia sadar bahwa Yulan mungkin merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Namun, simbol leluhur yang melahap, formasi alam semesta kuno, dan batu leluhur di dalam tubuhnya bukanlah benda biasa.
Jika seseorang benar-benar membahas tentang mereka, mereka kemungkinan memiliki asal yang lebih besar dari M. Yulan. Yang terakhir mampu samar-samar merasakannya, tetapi kecuali Lindong secara aktif bekerja sama, dia masih tidak dapat menyelidiki mereka secara mendalam. Saya mendengar King Zi menyebutkan hal-hal yang Anda lakukan di wilayah Shuan Timur. Ceka-ceka, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu menemukan keberanian itu. Anda benar-benar berani menantang 3 kepala sekte besar Gerbang Yuan. Mereka adalah 3 ahli elit yang telah mencapai tahap samsara. M. Yulan mengubah topik dan berkata. Lindong tersenyum malu. Dia berkata, tanganku diikat. Saya tidak bisa membiarkan diri saya ditangkap begitu saja, bukan? M. Yulan berdiri. Matanya sedikit menyipit dan berkata, Gerbang Yuan, itu adalah sekte yang relatif kuat di wilayah Shuan Timur. Bertahun-tahun yang lalu, Laut Setan Chaotic juga memiliki faksi penguasa yang memulai perang dengan mereka. Namun, mereka akhirnya tidak dapat memperoleh landasan apapun. Lindong sedikit tercengang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Gerbang Yuan benar-benar memiliki reputasi seperti itu bahkan di Laut Setan Chaotic. Namun, sekte itu. M. Yulan melengkungkan bibirnya. Kegelapan melintas di matanya yang menyipit saat dia berkata, sepertinya ada sesuatu yang salah. Hah? Lindong sedikit bingung saat melihat M. Yulan. Jelas, dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan salah. Saya pernah berhubungan dengan Gerbang Yuan, haha, mungkin itu hanya sebuah kesalahan. Namun, Anda harus berhati-hati jika Anda ingin membalas dendam di masa depan. M. Yulan melambaikan tangannya meskipun dia tidak memikirkan topik ini. Penatua, terima kasih atas pengingatmu. Lindong mengangguk. Saat ini, dia tidak cukup kuat untuk berpikir untuk membalas dendam. Namun, karena perilakunya yang berhati-hati, dia masih memilih untuk menyimpan kata-kata M. Yulan dengan hati-hati di dalam hatinya. Selain itu, kamu harus berhati-hati saat menuju ke wilayah Laut Langit Petir kali ini. Meskipun tidak banyak orang yang tahu rute ke wilayah Laut Petir Langit di masa lalu, begitu berita tentang gua ahli tahap reinkarnasi menyebar, kemungkinan akan menarik banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya ada 3 menara perak untuk memasuki gua. Karena mereka tidak akan berani menargetkan Aula Langit Misterius dan Gerbang 9 Tenang, Anda akan menjadi target ideal mereka. Lanjut M. Yulan. Apakah beritanya sudah keluar? Lindong sedikit terkejut. Bukan apa-apa jika itu hanya berita tentang keberadaan gua yang tersebar. Namun, bagaimana yang lain bisa mengetahui rute ke wilayah Laut Petir Langit? Aula Langit Misterius dan Gerbang 9 Tenang menyebarkan berita. Lindong cepat pulih. Hanya 3 pihak yang mengetahui rute tersebut. Karena bukan dia yang menyebarkan berita, itu pasti 2 pihak lainnya. Ya. Meskipun saya tidak tahu mengapa mereka dengan sengaja menyebarkan berita untuk menarik begitu banyak orang ke wilayah Laut Petir Langit, faksi-faksi besar ini semuanya sangat licik. Mereka tidak akan mengambil tindakan apapun tanpa memikirkannya. M. Yulan mengangguk dan berkomentar. Mata Lindong mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. M. Yulan benar. Yang terbaik adalah dengan melibatkan sesedikit mungkin orang dalam perburuan harta karun ini. Namun, Aula Langit Misterius dan Gerbang 9 Tenang telah bertindak dengan cara yang berlawanan dan mereka pasti punya alasan sendiri untuk melakukannya. Sepertinya dia harus berhati-hati saat menuju ke sana. Kalau tidak, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Itu benar, Tetua M. Yulan. Saya punya pertanyaan yang saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Lindong tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melirik M. Yulingsan di samping, yang sedang tidur nyenyak, sebelum bertanya. Hah? M. Yulan menatap Lindong dengan sedikit keraguan di matanya. Sepertinya konstitusi Lingsan sedikit unik. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum tanpa sadar berbicara. Dia telah bingung bagaimana M. Yulingsan mampu memprovokasi simbol leluhur yang melahap di tubuhnya untuk sementara waktu. Kata-kata Lindong baru saja terdengar ketika dia segera melihat ekspresi M. Yulan sedikit berubah. Segera, yang terakhir menatapnya dan berkata, sepertinya rahasia yang aku rasakan di dalam tubuhmu seharusnya adalah simbol leluhur, kan?
Atau mungkin, itu adalah simbol paling misterius di antara 8 simbol leluhur yang agung, simbol leluhur yang memakan? Mata Lindong menyusut pada saat ini. Dia tidak menyangka bahwa pertanyaan sederhana benar-benar memungkinkan Emulan untuk menyimpulkan begitu banyak informasi. Selain itu, yang terakhir bahkan menebak simbol leluhur yang tepat yang dia miliki. Emulan menatap Lindong. Ekspresinya tampak sedikit rumit saat dia bergumam, tidak heran gadis kecil ini suka mengikutimu, begitu. Apakah Lingsan benar-benar memiliki hubungan dengan simbol leluhur? Lindong bertanya dengan lembut. Ekspresi Emulan berubah-ubah. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, mungkin kamu akan datang untuk mempelajari masalah ini di masa depan. Namun, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang itu. Jaga baik-baik gadis ini. Emulan menepuk bahu Lindong. Dia mengucapkan kalimat dengan makna yang dalam, yang hanya menyebabkan Lindong mengerutkan kening. Setelah itu, dia menoleh dan melirik gadis kecil yang cantik, yang tertidur lelap di bawah sinar bulan. Lingsan, hubungan apa yang dia miliki dengan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya? Chapter 932. Kedatangan. Karena kehadiran ahli panggung samsara pamungkas seperti Emulan, perjalanan ke wilayah Laut Petir Langit sangat mulus. Kepala Gua Angin Iblis, Wu Xuan, tidak muncul lagi. Sepertinya dia mengerti bahwa dia tidak dapat menyentuh duo Lindong dengan Emulan menjaga mereka. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menggertakkan giginya dan menelan masalah kehilangan menara perak. Bagaimanapun, kekuatan Gua Angin Iblisnya tidak bisa dibandingkan dengan klan Paus Sagi Abadi. Tentu saja, meskipun perjalanan dianggap lancar, masih ada beberapa masalah yang tidak dapat dihindari di sepanjang jalan. Lagi pula, paus misterius penjaga laut yang mereka tunggangi terlalu mencolok. Binatang laut seperti itu biasanya sangat berharga. Jika itu ditangkap dan dijual dalam pelelangan, harga yang diambilnya tidak akan kurang dari harta yuan murni. Justru karena ini, kelompok mereka akhirnya menarik perhatian beberapa bajak laut. Perompak ini secara aktif membunuh dan merampok orang-orang di laut sepanjang tahun, dan masing-masing dari mereka adalah individu yang sangat kejam. Beberapa dari mereka terkenal bahkan di seluruh Chaotic Demon Sea. Mata mereka tidak diragukan lagi menjadi merah darah setelah melihat hanya 3 orang yang mengendarai paus misterius penjaga laut. Namun, yang disebut bajak laut ganas ini tidak diragukan lagi telah menendang pelat logam yang sangat keras kali ini. Semua orang yang menyerbu maju sambil mengacungkan pedang mereka dengan wajah penuh pembunuhan, langsung tersapu ke dasar laut di detik berikutnya, tidak pernah muncul lagi. Setelah beberapa kelompok musnah ke laut, beberapa kelompok bajak laut akhirnya mengerti bahwa ketiga orang di atas paus itu bukanlah orang suci yang berbudi luhur. Ini terutama terjadi setelah 3 pemimpin tahap Profound Life dari kelompok bajak laut yang relatif terkenal terkubur di dasar laut dengan lambaian lengan baju Emulan. Ketakutan akhirnya menghancurkan keserakahan di mata para perompak itu saat mereka mulai melarikan diri. Berita dengan cepat menyebar sementara para perompak ini melarikan diri. Selanjutnya, semua kelompok bajak laut mundur kemanapun paus misterius itu lewat. Jelas, orang-orang yang sering terlibat dalam pertempuran berdarah ini dengan jelas memahami bahwa ketiganya adalah orang-orang yang tidak mampu mereka sakiti. Yang terbaik bagi mereka untuk mundur dengan patuh. Tanpa hambatan lagi, kecepatan trio Lindong sekali lagi. Mereka melakukan perjalanan melintasi laut selama sekitar 20 hari dengan cara ini, sebelum mereka akhirnya mencapai bagian barat daya dari Chaotic Demon Sea. Selanjutnya, mereka juga secara bertahap mendekati tujuan mereka, wilayah Laut Petir Langit. Seekor paus besar menerobos ombak di atas cermin biru seperti laut, saat suara gemericik air bergema jelas di permukaan laut. Lindong duduk di belakang paus. Tubuhnya masih seperti patung, sementara matanya yang hitam pekat mengintip ke kejauhan saat dia tiba-tiba tersenyum. 1 hari lagi dan kita harus bisa mencapai wilayah Laut Petir Langit. Oh! Kami akan tiba. Mu Lingsan dengan cepat menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata ini. Sepertinya dia tidak sabar untuk ikut bersenang-senang. Lindong menyeringai dan mengangguk. Perjalanan panjang mereka yang hampir sebulan telah membuatnya sangat lelah.
Untungnya, mereka dibawa oleh paus misterius itu. Jika tidak, perjalanan ini akan diperpanjang setidaknya 2 hingga 3 kali jika mereka mencoba menyeberangi laut sendiri. Kami akhirnya tiba. Santai menikmati matahari di punggung ikan paus, Emulan juga tertawa setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya yang ramping untuk menghalangi sinar matahari. Setelah itu, dia bangkit dan berkata, "Karena kita sudah tiba, ini juga saatnya bagiku untuk pergi." Lindong memukul bibirnya setelah mendengar bahwa Emulan akan pergi. Dia merasa sedikit menyesal. Akan sangat bagus jika penolong yang begitu kuat dapat mengikuti mereka ke wilayah Laut Petir Langit. Namun, Lindong hanya menyimpan pikiran seperti itu di benaknya. Perlindungan Emulan selama perjalanan ini telah menyelamatkan mereka dari banyak masalah, dan yang terakhir juga memiliki hal-hal yang perlu dia tangani. Akan terlalu berlebihan baginya untuk memiliki delusi seperti itu. Lindong tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu mengingat karakternya. Perjalanan ini telah merepotkan penatua Emulan. Lindong berbicara dengan tulus kepada Emulan. Emulan tidak hanya membantu mereka mengusir individu yang kuat seperti Wushuan, tetapi bahkan membantunya menerobos ke tahap kehidupan mendalam yang maju. Kebaikan seperti itu akan diingat oleh Lindong. Ada masalah apa? Aku masih harus merepotkanmu untuk menjaga gadis kecil ini. Emulan melambaikan tangannya dan tertawa dengan jelas dan cerah. Jangan khawatir tetua, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Lingsan selama saya masih hidup. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara serius. Haha, aku bisa diyakinkan dengan kata-katamu ini. Emulan berdiri. Setelah itu, dia sekali lagi mengusap kepala kecil Emu Lingsan di sampingnya dan berkata, "Nak, dengarkan kakakmu Lindong dengan patuh. Jangan menimbulkan masalah. Aku tahu." Emu Lingsan menggelengkan kepalanya dan menghindari tangan Emulan. Dia mengeluarkan kata-katanya saat dia menjawab dengan tidak puas. Haha, aku akan pergi dulu. Lindong, semoga kamu bisa mendapatkan sesuatu di gua tempat tinggal ahli tahap reinkarnasi itu. Emulan sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat tubuhnya bergerak dan menyapu ke langit. Dia sepertinya berteleportasi saat dia melintas ke arah selatan, dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Orang tua cerewet itu akhirnya pergi. Emu Lingsan segera menghela napas dalam-dalam setelah melihat Emulan menghilang ke kejauhan. Tangan kecilnya dengan cepat diletakkan di pinggulnya, saat dia dengan sepenuh hati menertawakan langit. Namun, lonceng yang jelas seperti tawa itu sedikit lucu tidak peduli bagaimana orang mendengarnya. Lindong geli saat melihat Emu Lingsan yang tiba-tiba hidup, dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia melihat ke arah barat daya tempat tujuan mereka berada. Sekarang tidak ada lagi ahli pamungkas seperti Emulan yang hadir. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri selama sisa perjalanan, namun, Lindong lebih menyukai perasaan seperti itu. Karena mereka mendekati wilayah Laut Petir Langit, baik Lindong dan Emu Lingsan memutuskan untuk mengizinkan paus misterius penjaga laut untuk kembali ke laut setelah diskusi singkat. Meskipun itu adalah tunggangan yang sangat bagus, ukurannya terlalu besar, dan terlalu mencolok. Selain itu, mereka tidak membawa Emulan bersama mereka. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tetap low profile. Setelah meninggalkan paus misterius penjaga laut, kecepatan duo Lindong berkurang. Namun, mereka masih berhasil mencapai wilayah luar wilayah Laut Petir Langit pada hari ketiga. Gemuruh. Lindong melayang di udara saat dia mengintip ke kejauhan. Laut di sana tiba-tiba berubah dari biru menjadi hitam pekat. Selain itu, langit dipenuhi dengan awan guntur hitam yang tak ada habisnya. Petir menyambar di dalam diri mereka seperti naga, sementara guntur bergemuruh. Pemandangan ini persis sama dengan apa yang dilihat Lindong di Menara Perak. Lindong mengamati wilayah laut ini, yang hitam sampai menakutkan, karena jantungnya tanpa sadar mulai berdetak lebih cepat. Dia terus-menerus membayangkan hari ini sejak dia memperoleh informasi tentang simbol leluhur kedua ini saat itu di Kota Yan. Setelah bertahun-tahun, simbol leluhur kedua akhirnya menjadi semakin dekat. Saudara Lindong, ada banyak orang di dekatnya.
Mata besar Mu Lingsan melihat sekelilingnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Pada saat ini, suara angin yang deras muncul dari waktu ke waktu di area luar wilayah Laut Petir Langit ini, saat banyak sinar cahaya melesat melewati langit. Terbukti, ini semua adalah ahli yang tertarik dengan tempat tinggal gua reinkarnasi. Alis Lindong sedikit berkerut saat melihat adegan ini. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang direncanakan oleh Aula Langit Misterius dan Gerbang Sembilan Tenang. Untuk benar-benar menarik begitu banyak ahli. Ada sejumlah besar kehadiran aura berkumpul di depan kita. Kita harus pergi dulu dan melihatnya. Lindong mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan. Sebuah pulau samar-samar terlihat. Sinar cahaya sosok manusia di langit itu juga berkumpul di sana. Meskipun Lindong benar-benar ingin pergi ke gua ahli tahap reinkarnasi segera, dia jelas mengerti bahwa ada total 3 kunci untuk membuka gua. Dia hanya memiliki satu dari mereka di tangannya. Oleh karena itu, dia harus bekerja dengan Aula Langit Misterius dan Gerbang Sembilan Tenang jika dia ingin masuk. Sosok Lindong dengan cepat bergegas ke depan setelah suaranya terdengar, sementara Mu Lingsan segera mengikuti di belakangnya. Keduanya menyapu langit. Setelah sekitar 10 menit, pulau besar itu akhirnya muncul di hadapan mereka. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintasi satu sama lain di langit di atas pulau, tampak seperti jaring cahaya. Itu sangat luar biasa. Di tengah pulau adalah kota batu kuno, yang saat ini dipenuhi orang. Suara dari itu memecahkan keheningan tempat ini sebelumnya. Duo Lindong dengan lembut mendarat di kota yang megah. Namun, beberapa saat setelah dia mendarat di kota batu, sedikit getaran dipancarkan dari menara perak di dalam tas Qian Kunnya. Aktivitas menara perak menyebabkan mata Lindong sedikit mengeras. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan melihat satu-satunya menara batu di dalam kota. Tampaknya ada 2 sosok yang duduk dengan tenang di tempat yang paling menarik perhatian di pulau itu. Sumber guncangan menara perak itu dari mereka. Seorang pria berpakaian hitam di menara batu tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya menjadi busur. Dia dengan lembut meletakkan cangkir teh di tangannya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat jiwa yang mengadu kecantikan berpakaian putih di depannya saat dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya orang yang kita tunggu telah tiba." Chapter 933. Skema. Seorang wanita berpakaian putih di menara batu dengan lembut mencengkeram cincin giok dengan tangannya. Rambut hitamnya jatuh di atas bahunya. Dia memiliki wajah yang sangat cantik dan kulitnya seputih salju. Alisnya seperti gambar. Penampilannya menyebabkan setiap kerutan dan senyumnya dipenuhi dengan pesona yang tidak bisa disembunyikan. Apakah dia pemilik menara perak ketiga? Wanita berpakaian putih itu mengangkat kepalanya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang sangat cantik saat dia berkata, "Iya." Pria berpakaian hitam itu mengangguk. Dia tersenyum berkata, "Saya mendengar orang itu bernama Lindong. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, dia tampaknya telah merebut menara perak itu dari tangan penatua tingkat kematian mendalam dari Gua Angin Jahat. Mampu merebut item dari tangan penatua tahap kematian mendalam, dia benar-benar bukan individu yang sederhana." Wanita berpakaian putih itu tersenyum kecil. Matanya dengan cepat menoleh ke arah tertentu dari kota sebelum dia dengan lembut bertanya, "Aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan saudara Pang Hao?" Karena dia telah tiba, kita secara alami harus mengundangnya. Bagaimanapun, kami membutuhkan kekuatan 3 menara perak untuk membuka gua. Pang Hao meringkuk mulutnya. Namun, senyumnya sepertinya mengandung makna yang lebih dalam. Wanita berpakaian putih dengan lembut mengangkat matanya dan berkata, "Lindong tidak dapat dibandingkan dengan kami karena kami mendapat dukungan dari Aula Langit Misterius dan Gerbang Sembilan Tenang. Berdasarkan apa yang saya tahu, dia harus menjadi serigala tunggal. Meskipun berbagai ahli berkumpul di pulau ini mungkin tidak berani merebut menara perak kami, jika Lindong mengekspos dirinya sendiri, kemungkinan dia akan menarik banyak masalah. Haha, menara perak hanyalah masalah di tangan seseorang tanpa kekuatan. Lebih baik menyerahkannya untuk mempertahankan hidup seseorang." Pang Hao dengan lembut mengusapkan tangannya ke cangkir tehnya dan tertawa samar.
Aku hanya membantunya membuat keputusan yang tepat, kalau tidak, dia hanya akan menjadi sasaran orang lain setelah memasuki gua reinkarnasi. Pada saat itu, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Wanita berpakaian putih itu tidak banyak bicara setelah melihat situasi ini. Karakternya yang acuh tak acuh berarti dia jelas tidak peduli dengan seseorang yang hampir tidak dia kenal. Pang Hao tersenyum dan berdiri. Setelah itu, dia berdiri di tepi gedung. Matanya menyapu sekeliling. Pada saat ini, ada banyak ahli yang mengelilingi kota dan ada beberapa individu kuat yang bercampur di dalamnya. Ketika mereka melihat Pang Hao, banyak dari mereka kemudian menjilat bibir mereka, sementara beberapa keserakahan muncul di mata mereka. Bagaimanapun, mereka sangat mendambakan menara perak di tangannya. Namun, Gerbang 9 Tenang telah mengirim banyak ahli kali ini. Kemungkinan tidak ada dari mereka yang akan mendapatkan keuntungan dalam pertarungan. Lindong disembunyikan di kota. Matanya menyipit saat dia melihat pria berpakaian hitam itu. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi riak familiar dari yang terakhir. Riak itu dipancarkan dari menara peraknya. Sepertinya dia harus menjadi salah satu dari dua pemilik menara perak lainnya. Pemimpin dari 4 Jenderal Iblis Gerbang 9 Tenang, Pang Hao. Dikabarkan bahwa dia memiliki kunci menara perak di tangannya. Saya telah mendengar tentang orang ini. Dikabarkan bahwa dia telah maju ke tahap Profound Light 1 tahun yang lalu, kan? Bagaimana menakutkan. Dia mampu mencapai level ini pada usia yang begitu muda. Bahkan, dia bisa menyaingi beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Wanita berpakaian putih di gedung itu adalah Nyonya Suci dari Aula Langit Misterius, Liu Xiangxuan. Hehe, dia adalah salah satu wanita cantik terbaik di Chaotic Demon Sea. Dia mungkin cantik, tapi aku khawatir tidak ada pria yang bisa menikmatinya. Bagaimana wanita seperti itu bisa ditundukkan oleh pria manapun? Lindong mendengar percakapan pribadi yang dipancarkan dari sekelilingnya. Dia mengangkat alisnya sedikit. Tidak disangka-sangka bahwa orang-orang di bangunan batu itu sebenarnya berasal dari Gerbang Nian Serene dan Aula Langit Misterius. Tidak heran kunci menara perak di tangannya berperilaku tidak biasa. Namun, Lindong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menyipitkan matanya. Karena kunci menara peraknya berperilaku tidak biasa, kemungkinan kunci menara perak di tangan Pang Hao dan Liu Xiangxuan juga mendeteksi miliknya, kan? Lindong mengangkat kepalanya. Dia memandang Pang Hao, yang berdiri di tepi gedung dan melihat ke bawah ke seluruh kota. Ekspresi di matanya sedikit berubah saat dia tiba-tiba meraih Mu Lingsan di sampingnya. Ayo pergi. Lindong tidak menjelaskan setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia menarik Mu Lingsan yang agak tidak pasti sebelum berbalik dan menuju ke pinggiran kota. Haha. Namun, Lindong hanya mengambil beberapa langkah setelah meraih Mu Lingsan dan berbalik, ketika tawa bergema di langit. Setelah itu, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba diputar sebelum mereka menatap Pang Hao di gedung itu. Biarkan saya memberitahu semua orang kabar baik. Pemilik kunci menara perak ketiga telah tiba di wilayah Laut Petir Langit. Kota ini awalnya sunyi sesaat setelah kata-kata Pang Hao terdengar. Setelah itu, gelombang keributan tiba-tiba meletus di saat berikutnya. Beberapa ahli melihat dengan mata acuh tak acuh dari samping, juga tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar di mata mereka. Hanya ada 3 kunci untuk membuka gua. 2 dari mereka sudah mendarat di tangan Gerbang 9 Tenang dan Aula Langit Misterius. Karena kekuatan yang mendominasi dari 2 faksi utama ini, tentu saja tidak banyak yang berani menargetkan mereka. Oleh karena itu, kebanyakan orang mengincar pemilik menara perak ketiga. Menurut rumor, pemilik menara perak ketiga tidak memiliki latar belakang yang terlalu terkenal. Selain itu, dia hanya pada tahap awal kehidupan mendalam. Meskipun tidak ada yang tahu bagaimana dia berhasil merebut menara perak dari ahli tahap kematian mendalam, jelas bahwa dia adalah target yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan Gerbang 9 Tenang dan Aula Langit Misterius. Oh, Saudara Pang Hao, jika orang ini benar-benar ada di sini, kami harus menyusahkan Anda untuk mengundangnya maju. Lagi pula, semua orang ingin membuka gua dan tidak baik baginya untuk menyembunyikan dirinya sendiri.
Seorang pria yang membawa pisau bulan di udara di atas kota tertawa keras. Orang ini memiliki banyak bekas luka di wajahnya, memberinya penampilan yang agak menakutkan. Hanya mereka yang mengenalnya yang menyadari bahwa orang ini juga ahli yang cukup terkenal di Chaotic Demon Sea. Itu benar, itu benar. Kita harus menyusahkan gerbang 9 tenang untuk mengundang teman itu maju. Meskipun suaranya lembut, ada banyak yang menggemakan persetujuan mereka. Namun, siapapun bisa melihat keserakahan yang melonjak di hati orang-orang ini. Lindong mendengar suara-suara yang memenuhi udara dari dalam kerumunan saat matanya berangsur-angsur menjadi sedingin es. Mata besar Mu Lingshan, yang ditarik olehnya, juga menunjukkan kemarahan yang besar. Swos! Sebuah cahaya perak tiba-tiba turun dari langit sementara mata Lindong dipenuhi dengan kedinginan. Setelah itu menutupi Lindong dan Mu Lingshan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Haha, teman-temanku, sejak kamu tiba, tunjukkan dirimu. Pang Hao tersenyum melihat keduanya yang dibungkus oleh cahaya perak dan berkata. Desir. Banyak orang di sekitar Lindong awalnya mulai melihat adegan ini. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara desir. Tempat yang awalnya terjepit segera dikosongkan. Selanjutnya, banyak tatapan panas ditembakkan ke Lindong. Lindong tanpa ekspresi di hadapan sepasang mata panas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, keinginan membunuh melintas jauh di dalam matanya. Sepertinya Pang Ha mencoba membuatnya menjadi musuh bersama semua orang, sepertinya bepergian ke Laut Setan Chaotic memang sangat berbahaya. Bahkan seseorang yang belum pernah dia temui dengan tersenyum dapat mendorongnya ke dalam bahaya besar pada pertemuan pertama mereka. Lindong perlahan berbalik di depan mata serakah yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Pang Hao yang menyeringai di atas bangunan batu. Dia berbicara dengan suara samar, skemamu benar-benar brilian. Pang Hao tersenyum. Sepertinya dia tidak mengerti arti kata-kata Lindong. Sebagai gantinya, dia tersenyum berkata, temanku, karena kamu juga pemilik kunci menara perak, mengapa kamu tidak naik dan duduk? Kecantikan berpakaian putih di gedung itu mengalihkan pandangannya. Setelah itu, mereka berhenti di serigala ganas yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi pemuda di bawah. Apakah orang ini adalah orang yang telah membalikkan wilayah laut angin surga dan mengambil kunci menara perak dari gua angin jahat? Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia melirik Pang Hao dan berkata, saya menghargai undangan Anda. Namun, saya saat ini sedikit sibuk dan saya tidak akan bisa tinggal. Lindong tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah berbicara, saat dia berbalik dan mencoba untuk pergi. Situasi saat ini tidak menguntungkannya. Awalnya, dia berencana untuk menyembunyikan identitasnya untuk sementara dan hanya muncul ketika gua akan dibuka. Dia tidak pernah menyangka bahwa identitasnya akan diungkap oleh Pang Hao tepat setelah dia tiba. Kemungkinan dia akan menjadi sasaran banyak orang sekarang. Itu. Lindong mengepalkan tangan di bawah lengan bajunya dengan erat. Ada niat membunuh yang padat melonjak di dalam hatinya. Jelas, tindakan Pang Hao telah membangkitkan keinginannya untuk membunuhnya. Pang Hao tersenyum menyaksikan Lindong menarik Mu Lingshan, berbalik dan pergi. Namun, dia tidak menghentikan yang terakhir. Sebaliknya, matanya hanya berisi candaan dan ejekan yang semakin sadis. Duo Lindong berjalan langsung keluar kota melalui jalan batu kuno di depan banyak pasang mata. Banyak pasang mata di sekitar mereka menyerupai serigala yang rakus dan ganas. Bam! Setelah Lindong berjalan ke ujung jalan, ekspresinya mulai berangsur-angsur berubah suram. Ini karena beberapa sosok manusia dengan aura menakutkan berdiri dengan bangga di depannya. Gelombang demi gelombang fluktuasi One Power yang kuat perlahan menyebar. Apakah kamu Lindong? Serahkan kunci menara perak dan aku akan mengizinkanmu pergi. Mata Lindong menjadi benar-benar gelap setelah ia mendengar tawa padat. Dia segera melepaskan tangan kecil Mu Lingshan dan dengan lembut menghela nafas. Sepertinya melarikan diri bukanlah solusi. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk menghadapi karakter kejam ini adalah menjadi lebih kejam dari mereka. Berdiri di sampingnya, Mu Lingshan menoleh. Dia kemudian melihat keganasan dan kebrutalan melonjak di mata Lindong. Chapter 934. Membunuh sebagai pencegahan.
4 bilah yang memegang sosok manusia berdiri di ujung jalan kuno. Keempat sosok ini mengenakan jubah merah darah dengan pola bilah darah, sementara aroma berdarah samar-samar tersebar dari tubuh mereka. Aura keempat individu ini relatif kuat. Dilihat dari fluktuasi kekuatan yuan mereka yang hebat, mereka berempat telah melangkah ke tahap Profound Life yang lebih awal, sementara pemimpin mereka berada di puncak dari tahap Profound Life yang lebih dulu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap 4 sosok manusia. Setelah itu, beberapa bisikan dengan cepat menyebar. Itu adalah pedang darah 4 jenderal dari sekte pedang darah. Pemimpinnya adalah Lu Zong, kan? 4 orang itu akhirnya memimpin. Orang-orang ini benar-benar tidak sabar. Aku ingin tahu bagaimana Lindong akan melawan 4 orang ini. Mereka adalah ahli yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di Laut Setan Chaotic. 4 jenderal pedang darah berspesialisasi dalam pertempuran bersama. Jika mereka berempat bergandengan tangan, bahkan ahli tahap Profound Life yang sempurna pun akan mengalami kesulitan. Lindong ini benar-benar sedikit sial. Senyum haus darah terungkap di wajah mereka ketika 4 sosok manusia berjubah merah mendengar banyak bisikan dari lingkungan mereka. Pemimpin sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Lindong. Bekas luka pisau yang memotong dari sudut matanya di seluruh wajahnya membuatnya tampak agak menyeramkan. Lindong, serahkan kunci menara perak. Bagaimanapun, bahkan jika Anda tidak memiliki kuncinya, Anda masih bisa masuk dan melihat-lihat interiornya begitu gua dibuka. Tidak ada gunanya mempertaruhkan hidup Anda karena itu. Di bawah perhatian orang banyak, Lindong yang bermata sedikit murung tiba-tiba mengeluarkan desahan lembut. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya. Wajah yang agak muda itu tiba-tiba mengungkapkan keganasan yang menyebabkan rasa takut muncul di dalam hati seseorang. Nyah. Sebuah frase sederhana yang tidak memiliki banyak emosi muncul dari mulut Lindong. Setelah itu, lingkungannya menjadi sedikit sunyi. Banyak pasang mata mengandung berbagai emosi saat mereka melihat Lindong. Kemungkinan mereka tidak menyangka yang terakhir akan sangat tidak masuk akal bahkan pada saat ini. Apakah dia tidak menyadari bahwa 4 orang di depannya adalah orang-orang yang haus darah yang tangannya berlumuran darah? Kamu punya nyali. Wajah pria berjubah merah dengan bekas luka pedang sedikit bergetar. Segera setelah itu, mulutnya tersenyum. Senyum yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ingatlah namaku. Lu Zong dari Sekte Pedang Darah. Karena Anda membawa kunci menara perak, saya akan membiarkan Anda mati mengetahui siapa yang membunuh Anda. Senyum di wajah Lu Zong melebar. Setelah itu, matanya langsung berubah gelap dan kejam seperti ular beludak, bunuh dia. Bang! Setelah suaranya terdengar, Yuan Power yang agung tiba-tiba meletus dari dalam tubuh 3 individu di sampingnya. Pedang panjang berwarna darah di tangan mereka memantulkan kilau dingin yang menyeramkan di bawah sinar matahari. Kemarahan melintas di mata besar Mu Lingshan saat dia melihat ini dari samping Lindong. Dia akan mengeluarkan penutup peti mati kehidupan untuk mengubah orang-orang ini menjadi daging cincang. Namun, dia dihentikan oleh tangan terulur Lindong. Izinkan saya. Lindong berbicara dengan suara lembut. Sepertinya dia sudah salah sejak awal. Itu menggelikan baginya untuk menghindari dan menyerah pada orang lain di tempat seperti itu. Para ahli yang hadir di sini berasal dari Chaotic Demon Sea, dan menjilati darah dari pedang mereka adalah hal biasa bagi mereka. Jika dia ingin menyimpan kunci menara perak, dia tidak punya pilihan selain membuat orang lain takut padanya. Keempatnya adalah pilihan terbaik untuk dijadikan contoh. Mu Lingshan mengangguk dan mundur. Dia agak menyadari kekuatan Lindong. 4 individu di hadapannya mungkin bukan keberadaan yang baik, tetapi akan sangat sulit bagi mereka untuk memanfaatkan Lindong. Astaga! Pisau tajam melintas di depan Lindong sementara Mu Lingshan mundur, saat 3 sosok bergegas menuju Lindong dengan cara seperti hantu. Bilah darah mereka menebas dengan kejam, menggambar busur rumit saat mereka dengan kejam menyerang titik vital Lindong. Serangan ketiganya sangat selaras satu sama lain. Menambahkan kekuatan tahap Profound Life mereka, kekuatan serangan ini menyebabkan ekspresi banyak orang berubah.
Keempat jenderal pedang darah ini memang memiliki beberapa kemampuan. Bocah kecil, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak memiliki kemampuan namun memiliki sesuatu yang seharusnya tidak kamu miliki. Wajah jahat ketiganya dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Pisau tajam bersinar menyapu, dan langsung mendarat di Lindong dengan kecepatan kilat. Ekspresi kejam muncul di wajah ketiganya saat pedang bersinar mendarat di tubuh Lindong. Seolah-olah mereka telah menyaksikan adegan berdarah tubuh Lindong yang dipotong-potong. Dentang! Namun, suara metalik yang jernih tiba-tiba terdengar saat senyum kejam itu muncul di wajah mereka. Setelah itu, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat besar dari pedang mereka. Kekuatan itu secara langsung menyebabkan tangan mereka, yang memegang bilah darah, menjadi mati rasa. Mereka bertiga mengangkat kepala karena terkejut. Namun, tempat pedang darah mereka mendarat di tubuh Lindong sekeras logam. Aura pedang yang tangguh bahkan tidak bisa membelah kulit Lindong. Tubuh fisik yang kokoh. Ekspresi beberapa individu berangsur-angsur menjadi suram saat mata yang tak terhitung jumlahnya itu mengeras. Kamu benar-benar berani mencoba dan merampok orang lain hanya dengan sedikit kekuatan ini? Lindong perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap ketiga individu yang sekarang memiliki sedikit ketakutan di mata mereka, saat ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Kilatan tak menyenangkan segera muncul di mata tiga ahli tahap kehidupan mendalam yang maju ketika mereka mendengar ini. Segera, Yuan Power meledak. Pisau bersinar berbalik, dan tiga lampu pisau berwarna darah memotong udara dan memotong tenggorokan Lindong seperti gunting. Berderak. Lindong tiba-tiba mengulurkan tangannya. Lampu hijau melonjak, dan 4 tato cahaya naga hijau mengalir di lengannya. Selanjutnya, dia meraih 3 lampu pedang berwarna darah dan dengan kejam menghancurkannya. Lampu hijau berkedip saat 3 lampu bilah langsung hancur. Kakak kedua, mundur dengan cepat. Saat Lu Zong menyaksikan adegan ini, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi saat dia tiba-tiba berteriak. Kekuatan Lindong tampaknya telah melebihi harapan mereka. Ekspresi dari tiga ahli tahap Profound Life tiba-tiba berubah setelah mendengar teriakan ini. Mereka segera berbalik dan buru-buru mundur. Mencoba melarikan diri? Namun, pemuda yang belum menyerang, tampaknya telah berubah menjadi singa yang terbangun saat mereka mulai mundur. Niat membunuh muncul dari kedua matanya yang hitam pekat seperti air banjir. Astaga! Semua orang hanya melihat kilatan lampu hijau. Tubuh Lindong sudah muncul di depan trio dalam mode seperti hantu. 4 tato cahaya naga hijau melonjak di lengannya saat dia melemparkan pukulan ke depan. Kekuatan tinju yang sangat liar dan ganas terbang ke depan. 3 ahli tahap Profound Life tingkat lanjut mengatupkan gigi mereka, saat 3 bilah darah yang bersilangan menebas sementara Yuan Power mereka yang agung benar-benar dikeluarkan. Bang! Tinju yang diliputi lampu hijau dengan kejam menghantam 3 bilah darah. Setelah itu, raungan naga terdengar. Lampu hijau meletus, dan 3 bilah darah meledak dalam sekejap. Kotor. Kekuatan liar dan kekerasan ditransmisikan ke dalam tubuh 3 ahli tahap kehidupan mendalam yang maju dari bilah yang patah. Masing-masing dari mereka segera memuntahkan seteguk darah segar, saat tubuh mereka terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. 3 ahli tahap Profound Life yang maju menderita kekalahan telak setelah 1 pukulan. Namun, keganasan di mata Lindong tidak berkurang setelah mengirim ketiganya terbang dengan pukulan. Lengan bajunya tiba-tiba berayun saat 3 bilah pedang yang hancur tiba-tiba memotong udara dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah itu, mereka menusuk dahi 3 individu di bawah berbagai ekspresi yang berubah. Celepuk! Suara potongan pedang yang memotong kilat menyebabkan hati banyak orang bergetar. Setelah itu, mereka menyaksikan 3 sosok jatuh dari langit. Segera, murid mereka menyusut. Lindong ini benar-benar sedikit kejam. Beraninya kamu. Lu Zong juga terpana dengan pemandangan di depannya. Segera setelah itu, kepahitan dan kebencian tiba-tiba melonjak di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong bahkan lebih kejam dari mereka. Kamu juga harus menemani mereka. Dalam kehidupan Anda selanjutnya, ingatlah untuk memikirkannya terlebih dahulu sebelum menemukan target Anda.
Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum acuh tak acuh ke arah Lu Zong. Segera setelah itu, semua orang melihat 10 tato cahaya naga hijau tiba-tiba muncul dari permukaan tubuh Lindong. Desir. 8 tato cahaya naga hijau melilit Lindong saat tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang tiba-tiba melesat keluar. Tebasan jiwa leluhur darah. Kekuatan Yuan yang luar biasa agung secara gila-gilaan tersapu dari dalam tubuh Lu Zong. Matanya penuh dengan kepahitan dan kebencian, saat bilah darah di tangannya tiba-tiba menebas ke bawah. 1000 kaki cahaya pedang berwarna darah besar tiba-tiba bersiul. Seluruh jalan kuno dihancurkan dengan paksa oleh aura pedang yang tangguh pada saat ini. Astaga! Lampu hijau melintas. Pada saat berikutnya, itu bertabrakan langsung dengan aura pedang berwarna darah di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, raungan naga terdengar. Aura pedang yang tampaknya besar dan tajam itu hancur seketika di bawah serangan lampu hijau. Bagaimana ini mungkin? Lu Zong memperhatikan saat cahaya hijau yang terpantul di matanya diperbesar dengan kecepatan kilat, sementara kengerian menyembur di matanya. Serangannya yang kuat tidak mampu menjadi penghalang sekecil apapun bagi Lindong. Bang! Cahaya hijau seolah menembus ruang angkasa. Itu menghancurkan aura pedang seperti pisau panas yang memotong mentega dan menembak ke arah Lu Zong seperti panah tajam, sebelum menembus tubuh Lu Zong. Darah segar terbang. Cahaya hijau berkumpul di belakang tubuh Lu Zong, sebelum perlahan memudar, saat tubuh Lindong sekali lagi muncul di bawah banyak tatapan mata. Tangan Lindong dengan lembut jatuh di sisi tubuhnya, sementara tubuh Lu Zong jatuh dengan wajah terlebih dahulu ke tanah. Kengerian dan ketakutan masih melekat di wajahnya. Sekali tembak mati. Kerumunan menyaksikan saat kemenangan diputuskan dalam sepersekian detik. Beberapa orang diam-diam menghirup udara dingin. Seorang ahli tahap Profound Life yang mencapai puncak telah terbunuh sedemikian rupa? Siapa lagi yang masih ingin memiliki kunci menara perak ini? Darah segar perlahan menetes dari tangan Lindong. Dia mengangkat kepalanya, menunjukkan pupil hitam pekat yang dipenuhi dengan ketidakpedulian, sementara suaranya yang dingin menyebar ke seluruh kota yang tiba-tiba sunyi. Chapter 935. Air tenang mendalam. Kota yang semula kacau tampaknya telah menjadi tenang pada saat ini. Banyak pasang mata terkejut ketika mereka menatap pemuda di ujung jalan kuno itu. Kebrutalan yang dipancarkan dari tubuh yang terakhir menyebabkan bahkan pupil dari beberapa individu yang kejam, yang menjilat darah dari pedang mereka, menyusut. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong benar-benar akan membunuh kelompok Lu Zong dalam sekejap. Banyak dari mereka bahkan mengantisipasi pertempuran sengit terjadi. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran telah berakhir saat lampu hijau menyala. Selain itu, sekarang ada 4 mayat yang tercoreng di tanah. Semua orang bisa dengan jelas merasakan betapa menentukan serangan sepersekian detik Lindong itu. Dia bahkan tidak memberi kesempatan pada kelompok Lu Zong saat dia mengambil nyawa mereka saat dia menyerang. Kekejaman ini menyebabkan semua orang mengerti bahwa meskipun orang di depan mereka ini mungkin tampak muda, tetapi jika ada orang yang memperlakukannya seperti orang kecil yang tidak berpengalaman, itu mungkin akan sangat bodoh. Karena metode kejam Lindong, tidak ada yang berani mengatakan apapun setelah kata-katanya yang padat terdengar. Beberapa individu asli, yang akan menimbulkan masalah, juga menekan keserakahan di dalam hati mereka. Meskipun mereka ingin memiliki kunci menara perak, seseorang juga harus tetap hidup untuk menikmatinya. Haha, teman ini memang cukup kuat. Tidak heran Anda bisa mendapatkan kunci perak ketiga. Pang Hao di gedung batu menyaksikan pemandangan ini sambil tersenyum. Dia langsung bertepuk tangan dan tertawa. Saat dia berbicara, ejekan di mata Pang Tong juga sangat berkurang. Dia tahu tentang reputasi pedang darah 4 jenderal. Jika mereka bekerja bersama, mereka bahkan akan mampu melawan ahli tahap Profound Life yang sempurna. Namun, mereka semua dibunuh oleh Lindong dalam rentang waktu yang singkat. Sepertinya kekuatan yang terakhir agak melebihi harapannya. Duduk di dalam bangunan batu, Liu Xiangxuan sedang bermain dengan cincin giok di jarinya dengan tangannya yang panjang dan halus. Matanya yang cantik terangkat sedikit saat dia menatap sosok kurus di kejauhan. Sedikit kejutan melintas di matanya yang sipit.
Sepertinya Lindong memang bukan individu yang sederhana. Tidak heran dia bisa merebut menara perak dari ahli tahap kematian mendalam. Meskipun kemungkinan besar dia menggunakan beberapa trik dalam prosesnya, hasil akhirnya masih sesuatu yang bisa dia banggakan. Bagaimanapun, ini adalah prestasi yang tidak bisa dicapai oleh individu biasa. Lindong menghapus jejak darah di tangannya sambil berdiri di jalan kuno. Dia kemudian menoleh dan menatap Pang Hao yang tersenyum dengan acuh tak acuh. Orang ini memang harimau yang tersenyum. Jika bukan karena Lindong telah jatuh ke dalam perangkapnya sebelumnya, kemungkinan dia akan berpikir bahwa orang ini adalah individu yang cukup ramah. Pang Hao, aku tidak tertarik bertarung denganmu. Oleh karena itu, Anda tidak harus berkomplot melawan saya. Jika Anda terus melakukannya, saya hanya akan mengambil kunci menara perak saya dan meninggalkan wilayah Laut Petir Langit. Pada saat itu, tidak ada yang akan mendapat manfaat. Lindong menatap Pang Hao dan berbicara dengan suara samar. Pang Hao menyipitkan kedua matanya. Senyum di wajahnya tampaknya menjadi lebih padat saat dia tertawa. Apa yang dikatakan saudara Lindong? Saya belum melakukan apapun untuk Anda. Sebaliknya, saya hanya dengan ramah mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Pang Hao berhenti setelah berbicara sampai saat ini. Senyumnya tampak menjadi sedikit dingin. Saya tahu bahwa Anda cukup terampil. Namun, Anda masih belum memiliki kualifikasi untuk bertindak angkuh di depan gerbang 9 tenang saya. Apakah begitu? Kilatan dingin melintas di mata Lindong. Lampu hijau di tubuhnya, yang sedikit melemah, sekali lagi meletus seperti air banjir. Pang Hao juga mengangkat tangannya dengan lembut saat dia melihat adegan ini. Suara angin kencang segera muncul di langit di belakangnya. Banyak sosok muncul di udara di atas kota dalam mode seperti hantu. Orang-orang ini juga memiliki aura yang sangat kuat dan hampir semuanya memiliki kekuatan tahap kehidupan mendalam. Banyak ahli di dalam kota mengangkat alis mereka sedikit setelah melihat ini. Dari kelihatannya, Pang Tong tampaknya berniat menyerang Lindong dan merebut kunci menara perak dari tangan Lindong. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya menyapu langit sebelum akhirnya berhenti di belakang Pang Hao. 3 sosok kuat muncul dalam sekejap. Berdasarkan aura yang dipancarkan dari tubuh mereka, mereka tampaknya memiliki setengah kaki ke tahap kehidupan mendalam yang sempurna. 4 Jenderal Iblis dari gerbang 9 tenang semuanya ada di sini. Keempat individu ini adalah individu paling menonjol dari generasi muda di gerbang 9 tenang. Gerbang 9 tenang sebenarnya bersedia untuk mengirim mereka semua kali ini. Seorang pria di belakang Pang Hao membuka mulutnya dan tersenyum di tengah percakapan yang memenuhi langit. Kedua matanya agak menyeramkan saat dia menatap Lindong di kejauhan. Dia tertawa, "Kakak, anak kecil ini sepertinya tidak memberi kita wajah apapun. Mengapa kita tidak langsung menyerangnya dan merebut kunci menara perak?" Pang Hao tersenyum padat dan mengangguk. Suos! Mata 3 orang di belakang Pang Hao menjadi gelap dan dingin setelah melihat anggukan terakhir. Majestic Yuan Power tiba-tiba meletus. Mereka bertiga maju ke depan pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka membentuk banyak bayangan di udara. Tubuh mereka menerkam ke arah Lindong dengan cara seperti hantu. 3,5 langkah untuk menyempurnakan para ahli tahap Profound Life yang menyerang pada saat yang bersamaan. Barisan ini cukup menakutkan. Lindong mengangkat kepalanya. Dia menyaksikan 3 sosok seperti hantu yang diperbesar dengan cepat di matanya. Namun, tepat saat dia hendak menyerang, sosok halus tiba-tiba memimpin untuk menyerang ke depan. Sebuah penutup peti mati hitam besar muncul di tangannya. Setelah itu, dia mengayunkannya dengan kejam. Cahaya hitam melesat keluar dan menabrak 3 sosok yang bergegas mendekat. Bang! Suara rendah dan teredam muncul di udara. Segera semua orang tercengang melihat 3 sosok yang menyerang dengan ganas itu dikirim terbang. Mereka kemudian terhuyung mundur di udara sebelum dengan paksa menstabilkan tubuh mereka. Namun, semua ekspresi mereka tampak jelek dan terpana ketika mereka menunjukkan diri. Kamu benar-benar berani mengirim sampah seperti itu? Apakah kamu tidak takut bahwa nenek kecil ini akan meremukkan mereka sampai mati? Sosok kecil yang lembut itu berdiri di udara.
Tangannya memeluk penutup peti mati hitam, yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Setelah itu, dia melihat 3 sosok manusia yang dikirim terbang dengan jijik. Suaranya yang seperti bel perak jernih dipenuhi dengan ejekan. Gadis kecil ini sebenarnya berada pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari sekitar tempat itu tercengang ketika mereka melihat gadis kecil berpakaian hijau yang berdiri di udara. Fluktuasi yang dipancarkan dari dalam tubuh yang terakhir sebenarnya telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Kekuatannya sudah sebanding dengan Pang Hao dan Liu Xiangxuan. Pang Hao juga sedikit terkejut karena perubahan tak terduga ini. Matanya suram saat dia melirik Mu Lingsan dan dengan dingin tertawa, "Aku bertanya-tanya dari mana keberanianmu berasal. Sepertinya Anda telah menemukan sekutu yang cukup kuat. Namun, apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki kekuatan yang cukup hanya karena ini?" Meskipun wilayah Laut Petir Langit tidak mengizinkan para ahli top dari Gerbang 9 tenang saya, apakah Anda benar-benar percaya bahwa tidak mungkin bagi saya untuk menghabisi Anda? Mengapa kamu tidak datang dan mencobanya? Sebuah kilatan dingin melintas di mata Lindong tapi dia tidak menyerah. Meskipun banyak ahli dari Gerbang 9 tenang telah muncul, Lindong juga jelas menyadari bahwa ini bukan sepenuhnya barisan mereka. Gerbang 9 tenang lebih kuat dari Gua Angin Jahat. Akan sedikit terlalu pelit bagi mereka untuk hanya mengirim orang-orang ini. Meskipun demikian, Lindong tidak merasa takut. Ini karena bahkan jika seorang ahli tahap kematian mendalam benar-benar mengikuti di samping Pang Hao, dia dapat mengandalkan mayat langit yang memakannya untuk mengikat ahli seperti itu. Dia tidak ingin mencari masalah. Namun, jika masalah datang mencarinya, dia juga akan mengirimnya terbang dengan tendangan. Senyum di wajah Pang Hao secara bertahap tersebar. Majestic Yuan Power melonjak di sekelilingnya. Ada aura yang cukup mengejutkan menyebar darinya. Pang Hao juga telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Tangan kecil Mu Lingsan sekali lagi mengencangkan cengkeramannya pada penutup peti mati kehidupan setelah dia mendeteksi gerakan Pang Hao. Tampaknya pertarungan besar akan segera pecah pada tanda pertama ketidaksepakatan. Kalian berdua, alasan kami datang ke sini adalah karena gua reinkarnasi. Namun, kami sudah mulai bertarung bahkan sebelum kami memasuki gua. Tidakkah menurutmu ini terlalu ceroboh? Suara lembut dan acuh tak acuh tiba-tiba terpancar dari gedung tepat saat kedua belah pihak sedang berhadapan. Setelah itu, semua orang melihat gaun putih melayang saat Liu Xiangxuan dengan lembut menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke depan. Wajahnya yang sangat cantik muncul di depan banyak pasang mata. Lindong menatap wanita berpakaian putih yang telah melangkah maju. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Dalam hal penampilan, kemungkinan besar di antara wanita yang dia temui selama bertahun-tahun ini, hanya Ling Qingzu yang sebanding dengannya. Kalian berdua memiliki kunci menara perak masing-masing. Kami masih perlu bekerja sama untuk membuka gua. Jika ada yang mengalami kecelakaan selama periode waktu ini, kemungkinan akan menunda pembukaan gua. Mata Pang Hao berkedip setelah mendengar ini. Senyum di wajahnya muncul kembali, Xiangxuan benar. Kalau begitu, aku akan berhenti bertarung untuk sementara hari ini. Lindong melirik mereka berdua. Dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat dia berbalik dan pergi. Mu Lingsan segera mengikutinya setelah melihat ini. Teman ini, badai petir di atas wilayah Laut Petir Langit akan mereda 3 hari kemudian. Ini akan menjadi kesempatan terbaik kami untuk masuk. Mudah-mudahan, Anda juga akan muncul. Lagi pula, membuka gua membutuhkan 3 kunci. Liu Xiangxuan melihat ke belakang Lindong. Bibir merahnya terbuka dengan lembut saat dia berbicara. Aku akan pindah 3 hari kemudian. Lindong tidak berbalik. Dia hanya melambaikan tangannya, menggerakkan tubuhnya dan bergegas keluar kota. Dia dengan cepat menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Haha, sepertinya pesona Xiangxuan tidak banyak membantu kali ini. Anak kecil itu benar-benar tidak romantis. Pang Hao memandang Lindong, yang telah pergi dengan cepat, sebelum tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Liu Xiangxuan hanya tersenyum tipis setelah mendengar ini. Meskipun dia sadar betapa mematikan pesonanya pada pria,
itu tidak berarti bahwa setiap pria akan merendahkan diri di bawah roknya. Dari cara Lindong menyerang sebelumnya, jelas bahwa dia adalah orang yang sangat tegas dan tangguh. Kecantikan sepertinya tidak banyak berpengaruh padanya. Suasana di dalam kota sekali lagi menjadi santai setelah kepergian Lindong. Mata banyak orang berkedip saat mereka melihat ke arah yang ditinggalkan Lindong. Pada akhirnya, tidak ada yang melakukan apapun. Kekuatan yang Lindong dan gadis kecil di sampingnya telah tunjukkan sebelumnya adalah pencegahan yang cukup kuat. Semua orang tahu bahwa merebut kunci menara perak dari tangan Lindong bukanlah hal yang berarti. Tentu saja, ada juga beberapa pengamat yang menonton ini dengan mata dingin. Ada banyak ahli yang bergegas ke gua reinkarnasi kali ini. Ini secara alami termasuk beberapa yang menyembunyikan kekuatan mereka. Jelas, tidak ada dari mereka yang berencana mengekspos diri mereka pada saat ini. Perjalanan ke gua ahli tahap reinkarnasi ini masih dipenuhi dengan banyak faktor yang dalam dan tidak diketahui. Sementara Lindong meninggalkan kota, dia tidak menemukan bahwa 3 orang sedang menatap punggungnya dari gunung, yang jaraknya tidak jauh dari kota. Pakaian ketiga individu ini memiliki lambang berpotongan punggung dan berwarna putih. Tampaknya ada campuran yin dan yang. Lindong pasti akan mengenali simbol ini jika dia melihatnya. Ini karena simbol ini mewakili sekte tertentu. Sekte itu disebut Gerbang Yuan. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.